Jin setan koper. Ayo bicara. Ayo bicara. Kalau Allahu Akbar. Awas dong. Ini bukan hanya penasaran. Siapa? Jin setan koper. Allah Akbar. Ya Allah. Orang bisa dibunuh. Jangan apa? Nah, yuk. Kejar. Ayo. Allah. Udah istirahat dulu. Iya, Mbak. Kenapa? Kakinya sakit. Perangsang ya. Soalnya target perangsangnya bukan hanya perangsang. Iya. Berarti itu setan koper. Gimana sih, Mbak? Bingung kalau orangnya mau sama kerisnya. Tapi isian kerisnya nggak ikut apa gimana? Jadi sewaktu Pangeran Arya Penangsang gugur itu dimakamkan karena tidak ada gitu loh. Jadi orang Jawa ngomongnya orang gila. Oh, berarti tidak ada yang perhatian, tidak ada yang open karena pertempuran. Arya Penangsang gugur, dimakamkan. Kerisnya sudah hilang gitu loh. Jadi sampai sekarang ya tidak ada keris setan koper karena hilang dengan gugurnya Arya Penangsang. Gitu loh. Nah kemungkinan ini karena mungkin jin setan koper yang di dalam itu mungkin keluar dari kerisnya bagaimana ya? Ya namanya jin, iya. Iblis setan ya isinya mempengaruhi orang yang tidak baik ya. Itu. Jangan-jangan juga dia menambahkan setan koper. Oh iya kan? Iya. Itu loh. Waktu mungkin pas Arya Penangsang gugur, keris itu mungkin ada yang nyuri atau bilang di bawah jin itu. Terus dia ngomongnya jin setan koper kan bisa gitu loh ya, namanya juga setan yang tidak baik-baik saja. Terus gimana Mbak kita leburin setan koper Mbak? Katanya kan ribuan. Pasti ada kelemahan nih. Ini kenapa kita diberikan banyak bidara sukma, tapi kan kalau 1000 ya kebanyakan. Iya. Mungkin ada kelemahan nih Mbah yang kiranya kita nggak pakai banyak tapi habis gitu loh setan koper. Berarti jin setan koper yang induknya yang makin yang tadi ini yang jadi Arya Penangsang karena tadi kita leburkan bisa lebur hilang dia. Ya hilang, hanya takut toh lihat bidara dia takut kabur gitu loh. Berarti dia ini kekuatannya ada dia. PR-nya kan kita cari tahu kelemahannya ini ya. Kita ini dulu berarti
apa namanya, Pangeran Arya Pangirit yang tahu dulu ya, dia tahu dulu. Saya akan mengangkat ini, buktinya sudah ada ini, insya Allah Pangeran Arya Pangirit kan sudah melihat dan menyaksikan. Nanti kita keluarkan apa yang beliau sampaikan. Yang penting saya sudah memberikan bukti, jadi saya tidak dibunuh sama Arya Pangirit itu. Dan kemudian kita harus menagih janjinya. Arya Pangirit harus menarik semua prajuritnya, biarlah mereka kembali ke masing-masing. Oke, gitu ya Bob. Ya, yang penting perangnya reda dulu ya. Ya, yang penting kita perangnya sudah tidak jadi perang. Nah, tugas kita sekarang memburu Jinsen Koper. Berarti kita nggak usah meleburkan yang lain-lain dulu. Yang masuk raga apa ya perasaan itu yang kita tarik saja. Ya karena kan tahu mungkin yang lain akan nurut sama dia. Nah kalau yang di apa yang tadi disampaikan yang sudah terlanjur ada di dunia yang sekarang hidup kita ini gimana yo? Dalam kita yo? Apa bisa pakai bidara semua juga? Ya kalau kelihatan kalau nggak kelihatan. Terus nanti lebihnya berapa? Berarti yang tahu yang merepet mungkin. Yang merepet yang Supo sama yang Sunan. Siapa yang akan menjelaskan dengan Sunan? Nah, mohon maaf teman-teman. Ini kita sambil istirahat, sambil mencari solusi ya, mencari aspirasi bagaimana persoalan ini selesai. Insya Allah sih kalau peperangan sudah aman, bisa aman lah ya. Tinggal nanti bagaimana Pangeran Arya Pangirit, Arya Penangsang bukan Arya Penangsang, berarti ini perbuatan jin, perbuatan setan ya teman-teman. Tapi kalau ada sejarah mengatakan Arya Penangsang jahat, tidak teman-teman. Mungkin teman-teman mendengar sejarah Arya Penangsang jahat dan sebagainya. Yang sebenarnya terjadi adalah Arya Penangsang itu ditinggal ayahnya dibunuh itu Arya Penangsang masih kecil. Jadi Arya Penangsang menjadi anak yatim piatu, kemudian diasuhlah oleh seseorang. Waktu diasuh itulah kehidupan anak yatim piatu. Ya, bagaimana sikapnya lah ya, pamatan dan sebagainya. Itu mendengar cerita ayahnya dibunuh, kemudian istrinya juga ikut meninggal. Arya Penangsang ini terus diangkat oleh orang lain. Mungkin orang lain itu membimbing atau mendidik dia mental dan sebagainya. Ya, nah ya. Tapi setelah Pangeran Arya Penangsang gugur juga, beliau baik karena setan kobar jenisnya juga hilang sampai sekarang tidak ditemukan. Ya. Apakah ada yang mencuri atau dikubur sekalian dengan Pangeran Arya Penangsang, kita juga tidak tahu.
Yang jelas area penangsan gugur, setan koper itu juga ikut hilang. Ya, mari kita biar cepat selesai permasalahan, kita bicara dengan Arya Panggiri. Ya. Kamu sini, oh, saya cuma tutup biar Pangeran Arya Panggiri masuk ke kamu. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, Allah. Morning, morning, Rasul, kakak kawah, dia, kayamu, kamu coba baik, orang bangga, mesti aku, lah, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Wahai pangeran, keluarlah dan masuk gagah bijaksana. Monggo pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Arya Panggiri, mohon maaf apabila saya lancang sudah membuat Pangeran Arya Panggiri keluar dari garis Tondong Rawe. Mudah-mudahan Pangeran sudah bisa melihat dan mendengar sendiri kejadian yang sebenarnya. Arya Penangsang yang Pangeran lihat adalah bukan Arya Penangsang, tetapi hanya wujud dari iblis, jin setan kober yang menyamar dengan wujud Arya Penangsang. Ya manusia, ternyata kalian benar bahwa sesungguhnya diriku telah dihasut oleh setan kober.
Aku malu manusia. Aku malu kepada ayahanda Hati Wijaya dan juga istriku. Aku sangat malu. Begitu bodohnya diriku hingga bisa terhasut oleh setan kober. Bersyukur pangeran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi kita semua, sehingga Allah telah membukakan apa yang sebenar terjadi. Ternyata kalian memang bukan orang sembarang. Sebenarnya siapa kalian ini? Jujurlah kepadaku. Menurut cerita, kami masih keturunan yang hidup di zaman ini, pangeran. Wicaksono ini masih satu garis dengan Ki Ageng Mira. Sedangkan saya masih satu garis dengan Eyang Pengging Sepuh. Dan juga Eyang Merepet ataupun Ki Ageng Kepunganegoro yang merupakan paman dari Ayahanda Pangeran Pangiri Sultan Hatiwijaya. Kami hanya mendapatkan amanah dari Ki Ageng Selo, Eyang Busupo, dan juga Eyang Merepet. Lantas di mana Ki Ageng Selo, Eyang Busupo, dan kakekku Kepunganegoro? Beliau berada di tempat masing-masing. Karena hari ini sudah berganti zaman, pangeran. Zaman ini sekarang yang hidup adalah kami yang hidup di alam ini. Alhamdulillah, saat ini kami berdua diberikan anugerah untuk bisa berkomunikasi dengan leluhur-leluhur kita, termasuk dengan Pangeran Arya Pangiri. Entah sampai kapan kami bisa berkomunikasi dan menjalankan amanah dari leluhur, kita juga tidak tahu. Dirimu hebat manusia. Aku bangga kepadamu. Ternyata di zaman ini masih ada keturunan
yang ingin mengabdi kepada para leluhur. Kami hanya menjalankan tugas, hanya melaksanakannya saja. Semua adalah petunjuk, bantuan dari leluhur, dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti perjanjian kita, Pangeran. Setelah kami memberikan bukti, maka Pangeran akan menghentikan peperangan ini. Mudah-mudahan Pangeran Arya Pangiri memegang janji itu. Tentu saja manusia. Aku pegang janji itu. Aku dan Senopati Wulunganu akan berbicara dan menyampaikan kepada para prajurit, pendekar dan jawara. Kita tidak akan menyerang Sutawijaya. Penyerangan akan dibatalkan. Akan tetapi, akan aku sampaikan kalau kita sudah menang. Alhamdulillah. Terima kasih, Pangeran. Sudah menepati janji dan menghentikan peperangan ini. Dengan tidak ada peperangan, berarti tidak ada pertumpahan darah. Maka apa yang Pangeran sebutkan tadi benar. Para prajurit dan Pangeran sudah menang. Karena tidak ada pertumpahan darah. Sekali lagi, terima kasih. Akulah yang seharusnya berterima kasih kepadamu, manusia. Berkat dirimu, diriku telah tersadarkan dan kembali ke jalan yang lurus. Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi Pangeran. Peperangan sudah tidak akan terjadi. Tetapi tugas kami masih harus berperang dan memerangi jin setan kobra. Karena ternyata jin setan kobra sudah menjadi banyak. Kami sudah mendapatkan penangkalnya. Dan juga untuk memberantas jin setan kobra itu, Pangeran, Mustika Bidara Sukma. Tetapi saya sudah banyak meleburkan. Tetapi masih banyak yang muncul. Bahkan jin setan kobra yang menyamar menjadi Arya Penangsa itu belum bisa kami leburkan. Dia hanya melihat Mustika Bidara Sukma kemudian menghilang, lari. Dan kami juga tadi dibantu oleh Eyang Kiai Jalak
Mungkin kalau tadi kami tidak dibantu, saya mungkin sudah tewas, Pangeran. Lantas apa rencanamu selanjutnya? Saya minta dibantu, Pangeran Pangiri. Bagaimana agar kami dapat menumpaskan Jin Setan Kober itu? Menurut mereka, Jin Setan Kober itu sekarang sudah banyak. Kalau saya menemukan satu persatu, membutuhkan waktu dan tenaga. Saya rasa yang pertama kita harus mengetahui siapa ketua dari Jin Setan Kober. Ataupun yang kedua, kita harus mengumpulkan mereka Jin Setan Kober di satu tempat. Kemudian kita lebur sekali. Baiklah, aku paham apa yang ada di pikiranmu. Kalau seperti itu, aku dan Senopati Wulunganom akan berpura-pura masih berada di pihak mereka. Oh ya, betul juga Pangeran. Pada suatu saat akan aku buat mereka semua berkumpul. Disitulah dirimu bisa leburkan mereka. Baik Pangeran. Mohon nanti Pangeran mengumpulkan para Jin Setan Kober itu di suatu tempat yang lapang. Dan kami akan membentengi tempat itu, mengunci mereka agar tidak kabur. Kemudian kita akan leburkan mereka bersama-sama dengan mustika Bidara Sukma. Baiklah, aku akan segera menemui Senopati Wulunganom untuk mengatur siasat. Aku pamit untuk menyampaikan kemenangan ini. Oke Pangeran, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah merepotkan Pangeran. Tentu saja. Baik Ayang, moga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arya Pangiri, Panjenengan siapa? akulah kakekmu, Kepokanigoro. Kakek Kepokanigoro. Nuwun sewu kakek. Saya sudah lupa. Alhamdulillah. Dirimu kembali menjadi Arya Pangiri yang sebenarnya. Semua itu adalah pengaruh dari Jin Setan Kober yang menyamar menjadi Arya Penangsang. Tetapi seharusnya dirimu juga bisa bertahan atas pengaruh Arya Penangsang.
Bukankah dirimu sudah berjanji kepada ayahmu, Sultan Hatiwijaya, agar dirimu tidak membenci Sutawijaya? Nuwun sewu, kakek. Mohon maaf. Saya lalai akan janji itu. Semoga pelajaran ini akan menjadi pelajaran yang berharga, bahwa rasa tetaplah rasa. Jangan kau pejamkan matamu untuk melihat kebenaran. Sutawijaya dan Pangeran Benowo adalah bersaudara. Berarti kalian adalah bersaudara. Sekarang kau kembalilah ke Bukit Larangan. Sampaikan kepada pasukannya bahwa perang sudah selesai dengan kemenangan kita. Sendekodamu, kakek. Kemudian kau bantu untuk mengumpulkan jin setan koper. Tentu saja akan saya bantu. Agar dua keturunanku ini bisa meleburkan seluruh jin setan koper dengan mustika Bidara Sukmo. Sendekodamu, kakek. Mari kita menjalankan tugas masing-masing. Kita akan memburu seluruh jin setan koper agar mereka tidak mengganggu lagi. Siap, kakek Sendekodamu. Monggo, lanjutkan tugasmu. Kok ini ngisor? Kemauan mau dhuwur. Tidak berhasil. Oh, astagfirullahaladzim. Yang merepotkan gue pun aku sih ya. Oh iya. Yuk, kita lihat itu. Ya, Mas. Ya, yuk. Jalankan perjalanan. Kita akan memagari tempat nanti di mana Arya Pangeran mengumpulkan senjata koper. Oke. Kita leburkan sekali aja. Siapa? Ya. Lu tunggu lagi kan? Bismillah. Allah.